Jika video ini muncul di berandamu, sahabat rahasia Doa Nusantara, yakinlah bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Insya Allah ini adalah bentuk teguran lembut, nasihat halus, sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Maka setidaknya, luangkanlah beberapa detik saja untuk menuliskan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, shalawat itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan harapan saya untuk seluruh sahabat rahasia Doa Nusantara yang sedang menonton video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, hati yang tenang, pikiran yang jernih, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali dalam kehidupan ini kita terlalu fokus pada hal-hal besar, sampai lupa bahwa kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari justru memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hidup, keharmonisan rumah tangga, dan kelancaran rezeki. Tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan sepele di rumah dapat mempengaruhi energi, suasana batin, hubungan keluarga, bahkan arah hidup kita ke depan. Karena itu, simaklah video ini sampai akhir, agar sahabat rahasia Doa Nusantara mendapatkan pelajaran penting yang bisa menjadi bahan muhasabah dan perbaikan diri. 1. Membiarkan pintu rumah atau pintu kamar terbuka terus-menerus. Sahabat rahasia Doa Nusantara, pintu rumah dan pintu kamar bukan sekadar akses keluar masuk. Pintu adalah simbol gerbang energi kehidupan. Rumah yang pintunya sering dibiarkan terbuka tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan energi positif tidak terjaga dengan baik. Ketika pintu rumah atau kamar dibiarkan terbuka terus-menerus, energi baik yang seharusnya menetap justru bisa keluar tanpa memberi manfaat. Sebaliknya, energi luar yang tidak terkendali dapat masuk dan mengganggu ketenangan penghuni rumah. Selain itu, pintu yang terbuka dapat menimbulkan kebisingan dari luar, mengganggu ketenangan jiwa, dan membuat suasana rumah terasa tidak stabil. Ketidakstabilan ini lambat laun bisa mempengaruhi hubungan keluarga, kondisi emosional, dan bahkan kelancaran rezeki. Karena itu, biasakan menutup pintu rumah dan kamar ketika tidak diperlukan. Ketenangan yang terjaga adalah salah satu pintu datangnya keberkahan. 2. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di dalam rumah, meskipun terlihat sepele, sebenarnya memiliki dampak yang besar. Sampah yang berserakan menciptakan kekacauan, dan kekacauan itu mempengaruhi suasana hati serta emosi kita. Rumah yang kotor dan tidak terawat akan menghambat aliran energi positif. Sampah yang menumpuk mencerminkan ketidakteraturan hidup, baik secara fisik maupun mental. Tanpa disadari, kondisi ini dapat membuat seseorang merasa malas, kurang produktif, dan rezekinya terasa berat. Menjaga kebersihan rumah adalah bagian dari menjaga nikmat Allah. Dengan membuang sampah tepat waktu dan menjaga kerapian, kita sedang membuka ruang bagi kenyamanan, ketenangan, dan keberkahan. 3. Menunda-nunda pekerjaan rumah. Menunda pekerjaan rumah seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, atau membersihkan lantai sering dianggap sepele. Padahal, kebiasaan ini dapat menumpuk beban mental. Pekerjaan yang tertunda akan terus membayangi pikiran, menciptakan rasa bersalah dan stres. Dalam jangka panjang, kebiasaan menunda menciptakan pola pikir yang kurang disiplin dan berdampak pada kehidupan di luar rumah, termasuk pekerjaan dan tanggung jawab lainnya. Sebaliknya, menyelesaikan pekerjaan rumah secara rutin menciptakan rasa tenang, kontrol diri, dan kedisiplinan. Semua itu adalah fondasi penting untuk hidup yang lebih tertata dan rezeki yang lebih lancar. 4. Menyimpan barang yang tidak berguna. Sahabat rahasia Doa Nusantara, menyimpan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi sering dilakukan tanpa disadari. Pakaian lama, barang rusak, dan peralatan tak terpakai hanya akan menumpuk dan menghalangi aliran energi di rumah. Barang yang tidak memberi manfaat atau kebahagiaan akan menjadi beban. Lingkungan yang penuh barang tak berguna membuat pikiran menjadi kacau dan sulit fokus. Ketika pikiran tidak tenang, rezeki pun terasa terhambat. Mulailah memilah barang, menyimpan yang benar-benar berguna, dan menyedekahkan yang tidak terpakai.
Dengan begitu, kita membuka ruang bagi energi positif dan keberkahan baru. 5. Mengabaikan kebersihan kamar mandi. Kamar mandi sering dianggap tempat biasa, padahal kebersihannya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesejahteraan penghuni rumah. Kamar mandi yang kotor bisa menjadi sumber energi negatif. Bau tidak sedap dan kondisi yang tidak terawat dapat mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, dan kesehatan. Menjaga kebersihan kamar mandi bukan hanya soal fisik, tetapi juga bagian dari ikhtiar menjaga ketenangan batin dan aliran energi positif di rumah. 6. Berbicara kasar atau negatif di rumah. Ucapan adalah doa. Kata-kata adalah energi. Berbicara dengan nada kasar, sering mengeluh, atau penuh amarah di rumah dapat merusak keharmonisan. Kata-kata negatif menciptakan atmosfer yang berat dan tidak nyaman. Sebaliknya, ucapan yang lembut, penuh syukur, dan doa akan menciptakan ketenangan, mempererat hubungan, serta membuka pintu rezeki. Jagalah lisan, karena dari sanalah kebaikan atau kesempitan hidup bisa bermula. 7. Menahan marah dan stres terlalu lama. Menahan marah dan stres tanpa penyaluran yang sehat dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Emosi negatif yang terpendam akan mempengaruhi hubungan, pikiran, dan keputusan hidup. Belajarlah mengelola emosi dengan cara yang baik, berzikir, berdoa, berolahraga, atau berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Dengan begitu, energi negatif dilepaskan dan jalan rezeki menjadi lebih lapang. 8. Terlalu sering tidur siang. Tidur siang memang bermanfaat, tetapi jika berlebihan dapat mengganggu ritme tubuh dan produktivitas. Tubuh menjadi malas, pikiran sulit fokus, dan semangat hidup menurun. Menjaga keseimbangan antara istirahat dan aktivitas akan membuat tubuh tetap bugar dan pikiran tetap tajam, sehingga lebih siap menjemput rezeki. 9. Menyimpan uang di tempat yang tidak tepat. Cara kita menyimpan uang mencerminkan sikap kita terhadap rezeki. Menyimpan uang sembarangan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nikmat Allah. Simpanlah uang dengan rapi, aman, dan terkelola. Sikap ini melatih tanggung jawab, kedisiplinan, dan membuka pintu keberkahan dalam keuangan. 10. Mengabaikan kesehatan dengan pola makan tidak teratur. Tubuh yang tidak diberi asupan yang baik akan mudah lelah dan sakit. Ketika tubuh lemah, pikiran pun sulit fokus dan produktivitas menurun. Menjaga pola makan yang sehat dan teratur adalah bentuk syukur atas nikmat tubuh yang Allah berikan. Tubuh yang sehat membantu kita bekerja lebih baik dan meraih lebih banyak peluang. 11. Terlalu banyak menonton TV atau bermain gadget. Waktu adalah amanah. Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan TV atau gadget dapat menguras produktivitas dan kreativitas. Gunakan waktu dengan bijak agar hidup lebih bermakna dan rezeki lebih berkah. 12. Rumah berantakan dan tidak teratur. Rumah yang rapi menciptakan pikiran yang tenang. Rumah yang berantakan memicu stres dan energi negatif. Kerapian rumah membantu menjaga kesehatan mental dan aliran energi positif dalam kehidupan. 13. Terlalu sering mengeluh. Mengeluh terus-menerus menciptakan pola pikir negatif. Rezeki lebih mudah datang kepada orang yang bersyukur dan optimis. Gantilah keluhan dengan rasa syukur agar hidup terasa lebih ringan. 14. Kurangnya pencahayaan di rumah. Cahaya adalah simbol kehidupan. Rumah yang gelap dan minim cahaya dapat mempengaruhi suasana hati dan keberuntungan. Biarkan cahaya alami masuk agar energi positif mengalir lancar. 15. Terlalu ingin mengontrol segalanya. Keinginan mengatur segalanya secara berlebihan dapat menimbulkan stres. Belajarlah berserah diri setelah berikhtiar. Kadang, rezeki datang dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. 16. Membiarkan pakaian kotor dan barang tidak terpakai menumpuk. Pakaian kotor dan barang menumpuk menciptakan beban mental. Lingkungan yang bersih dan rapi mendukung ketenangan dan produktivitas. 17. Terlalu fokus pada masalah. Terlalu fokus pada masalah membuat kita sulit melihat solusi. Fokuslah pada jalan keluar, bukan pada kesulitan. Sahabat rahasia doa Nusantara, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Dengan memperbaiki kebiasaan dan sikap, semoga Allah membukakan pintu rahmat,
keberkahan, dan rezeki yang lebih lancar untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.